Richard Parker, it's for you. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama gue di channel RM. Setelah beberapa minggu gue nggak upload video, jadi pada video kali ini gue akan membuat video tentang alur cerita film kembali. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Gue doakan sehat selalu ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like biar gue makin semangat bikin video buat kalian. Oke? Yuk, sikat! Pada video kali ini, gue akan membahas film yang berjudul Life of Pi. Dimana film ini adalah film yang cukup jadul ya bro. Film ini diangkat dari buku novel yang berjudul sama, yaitu Life of Pi. Life of Pi. Terserahlah. Yang ditulis oleh Yann Martel yang berasal dari Kanada. Novel tersebut dirilis pada tahun 2001 dan memenangkan penghargaan Man Booker Prize pada tahun 2002. Menurut data Nielsen Bookscan, buku ini sudah terjual sebanyak 1,3 juta buku. Film ini bercerita tentang pengalaman hidup seseorang bernama Pi. Pi adalah anak kedua dan berbeda 3 tahun dengan kakaknya yang bernama Raffi. Mereka tinggal bersama orang tuanya di sebuah kota bernama Pondicherry di India. Sebuah kota bagaikan separuh Prancis dan separuh India. Orang tuanya adalah pemilik kebun binatang di kota tersebut. Pada saat terjadi gejolak politik dan kekacauan ekonomi di kota tersebut, Pi sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Kanada. Mereka lantas membawa serta binatang-binatang koleksi kebun binatang sebagai aset yang berharga untuk dijual kembali. Mereka berangkat dengan menggunakan kapal kargo yang bernama Simsam milik perusahaan Jepang. Sayangnya, perjalanan dengan kapal di tengah laut tidaklah mulus. Pada saat tengah malam, cuaca buruk dan hujan cukup lebat, semuanya tertidur lelap tetapi tidak dengan Pi. Singkat cerita, saat perjalanan, kapal mereka bertemu dengan badai besar dan hujan yang cukup lebat. Pi sadar bahwa ada yang tidak beres dengan kapal tersebut. Dan benar saja, kapal tersebut mulai tenggelam dan lama-lama ditelan ombak. Pi pun berusaha membangunkan keluarganya, tapi sayang usahanya sia-sia karena air semakin dalam dan kapal tersebut mulai tenggelam ke dasar laut. Alhasil, setelah pertarungan dengan badai tersebut, hanya Pi yang selamat di kapal tersebut dan semuanya tenggelam. Pi selamat karena ia menumpang skoci dan semua penumpang lainnya ikut tenggelam bersama kapal di lautan bebas. Tak disangka, di dalam skoci yang separuhnya tertutup kain, terdapat hewan yang terdampar di sana dan masih hidup. Hewan tersebut yaitu adalah zebra, orang utan, hyena, dan harimau yang bernama Richard Parker. Pi merasa senang karena terhindar dari bencana. Namun juga ia merasa sedih karena keluarganya tidak ada yang bisa diselamatkan. Lebih sedih lagi, sekarang Pi berada satu skoci dengan binatang buas, yaitu hyena dan harimau Richard Parker. Sudah merupakan sifat alami bila hewan merasa lapar dan untuk mempertahankan hidupnya, maka ia akan memangsa hewan lainnya seperti dalam sistem rantai makanan. Hal tersebut juga berlaku di atas skoci. Orang utan memakan buah jeruk, selanjutnya orang utan dimakan oleh hyena, zebra pun ikut merasakan gigitan hyena. Dan pada akhirnya hyena juga menjadi makanan harimau.
Sekarang hanya ada Pi dan harimau sebagai hewan terakhir yang bersifat karnivora. Pi tidak bisa tenang karena seolah-olah sudah jatuh tertipan tangga. Sudah hidup di atas koci sendirian, di tengah laut, ditambah lagi ada binatang buas di sampingnya. Mau tak mau, Pi berpikir keras agar tidak dimangsa oleh harimau si Richard Parker tersebut. Kemudian, ia membuat sambungan dan rakitan dari papan-papan kayu hasil bongkaran skoci untuk memisahkan diri dari skoci tersebut. Sekali-kali, ia pun masuk ke dalam skoci untuk mengambil perbekalan makanan atau sesuatu yang masih bisa digunakan. Pi berusaha menaklukkan harimau itu dengan sedikit melakukan tindakan keras melalui tongkatnya dengan aba-aba di peluitnya untuk si harimau Richard Parker tersebut tidak terlalu buas kepada Pi. Ia juga memberikan makanan hasil tangkapan ikan agar harimau menjadi jinak dan menuruti perintahnya. Setidaknya ia meniru menjadi seorang pawang harimau. Dengan perlahan-lahan, Pi berhasil menjaga harimau tersebut dan bisa dikatakan menjadi sahabat di kala sepi sendiri di tengah laut. Singkat cerita, skoci tersebut akhirnya terdampar di sebuah pulau yang berpenghuni ribuan merkat. Jadi merkat itu adalah sebuah binatang sejenis luwak. Namun, di bagian pulau itu ada semacam danau yang bersifat asam dan beracun bila malam hari, yang membuat binatang menjadi mati. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Pi memutuskan untuk kembali ke tengah laut bersama Richard Parker atau si harimau tersebut. Setelah Pi dan Richard Parker kembali ke tengah laut, kita akan diperlihatkan dengan nuansa 3 dimensi yang cukup menarik. Seperti ikan paus yang bersalto di permukaan air, ubur-ubur yang menerangi kegelapan di tengah laut, dan ribuan ikan terbang yang melintasi skoci begitu mempesona. Semuanya begitu alami ditampilkan dengan nuansa 3 dimensi pada film tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya skoci tersebut membawa Pi dan Richard Parker ke sebuah pantai di Meksiko. Kondisi Pi sudah lemas dan lunglai, sedangkan kondisi harimau Richard Parker masih sanggup untuk berjalan menuju pepohonan yang rimbun. Tak ada kata perpisahan terhadap Pi yang dilontarkan oleh harimau tersebut. Harimau yang bernama Richard Parker tersebut semakin jauh meninggalkan Pi yang sedang tak berdaya. Pi berharap sahabatnya itu menoleh atau mengaum sebagai tanda perpisahan, tetapi sekali lagi hal itu tidak terjadi. Perginya harimau Richard Parker ke dalam hutan tersebut menjadi ending dari cerita ini. Jadi, gue sengaja mempersingkat cerita ini seringkas mungkin agar kalian dapat mengerti alur ceritanya. Kalau kalian ingin ceritanya lebih panjang atau lebih detail, kalian bisa request di kolom komentar. Nanti gue bakal bikinin yang lebih panjang lagi dan lebih detail lagi dalam alur ceritanya. Ya buat kalian yang punya waktu luang dan pengen nonton suatu film yang gak tahu apa gitu, gue rekomendasi film ini karena emang bagus, ceritanya juga keren, visualisasinya juga bagus, jadi pas lah buat tontonan kalian sama pacar atau sama keluarga, sama siapapun lah, terserah. Oke, mungkin segitu aja pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share juga, komen juga request film apa. See you next time. Cish dan bye-bye.